Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas 2B ya. Kelas 2B di pertemuan kedua. Iya, Pak. Ya. Minggu lalu kita sudah sepakati kontrak belajar. Mungkin kalau yang belum masuk cuma yoga ya. Ada yoga di sini, yoga Maulana. Oke, nanti di akhir lah absennya. Yang lain sepertinya sudah saya sampaikan di awal tentang kontrak belajarnya, dan ini pertemuan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, itu konsep dasar filsafat komunikasi ya. Mungkin sudah ada juga yang kirim tugas EKT satunya, saya sudah kirim linknya. Cuman cek lagi itu, minggu ini masih saya kasih toleransi, dan minggu depan udah mulai saya cek satu persatu. Dicek juga untuk web atau blognya ya, blog yang sudah dikirim linknya. Dicoba, biasanya kalau yang bisa buka itu karena kalian yang bikin juga lah, jadi belum dipublish. Jadi mohon dicek untuk temannya juga bisa buka gitu, atau siapalah saudaranya. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar filsafat komunikasi yang nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi kumpulan materi itu di Google Classroom. Sama, biar tidak lupa, kelompok ya, pembagian kelompok, karena di sini ada 42, jadi dibagi 8 kelompok, jadi masing-masing 5 sampai 6 orang satu kelompok. Minggu depan saya sudah terima itu ininya, nama-nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 nanti saya tentukan sekaligus umumkan di pertemuan minggu depan. Dan kelompok 1 itu dimulai dari materi ontologi komunikasi. Ya, jadi bukan kalian yang nanti nentuin kelompoknya, saya cuma minta nama-namanya aja. Nanti kelompoknya siapa saya tentukan. Ini juga saya ingatkan setiap pertemuan apa aja pembahasannya. Jadi biar kalian bisa lebih bersiap atau mempersiapkan materinya. Nah, masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian filsafat. Mungkin sudah pernah didapatkan waktu semester lalu ya, semester awal. Ini lanjutannya sebenarnya. Biasanya mata kuliah ini ada di semester 4, tapi karena ada perubahan kurikulum jadi dirubah atau digeser di semester 2. Tapi ya nggak masalah juga sebenarnya, karena kita mulai dari awal juga sih. Tetap saya ngulas dari pengantar, apa itu ilmu, apa itu komunikasi, sampai urgensinya menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Siapa yang belum unmute? Oke, di sini kita sebelum masuk ke pengertian, mungkin pengertian kalian sudah cari ya di sumber-sumber yang lain. Sebelum masuk ke sana, kita bahas dulu apa itu, mengapa sih ya. Bukan apa, tapi mengapa. Jadi pertanyaan yang menguji nalar atau yang pada akhirnya mencari jawaban yang filosofis, biasanya orang tanya kenapa. Karena pertanyaan mengapa itu harus dijawab oleh kata karena. Ya, berarti deh. Mengapa berarti karena. Jadi ini yang menguji sebenarnya daya nalar kita atau argumentasi kita terhadap pertanyaan yang disampaikan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Jadi bagaimana kita memahami konsep, pemahaman ataupun kalimat yang dimaksud. Bisa jadi kalimatnya rumit, tapi sebenarnya pengertiannya sederhana. Oke, saya cek dulu. Ini unstable lagi nih. Masih jelas suaranya? Masih kedengaran ya? Masih, Bapak. Jadi, masih. yang pertama ada orang yang tahu di taunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Sekarang bisa kalian baca, sekali baca 4 kalimat tadi, apakah bisa langsung dipahami? Biasanya enggak ya. Biasanya butuh beberapa kali kita membacanya. Seperti itulah sebenarnya memahami konsep. Jadi enggak sekali baca langsung paham, tapi memang harus diulang. Prinsip belajar juga kan repeat, mengulang. Bedanya mengulangnya, kalau kita mengulangnya sekarang, tadi saya baru ucapkan 1 kali.
bedanya ya. Tapi kalau mau ngulangnya tahun depan juga ya, nanti ketemu saya bahasnya ini lagi gitu. Artinya ya ketimbang ketemu tahun depan yang ngulangnya mending sekarang. Kayak gimana cara mengulangnya? Ya dibaca lagi. Ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Itu baru ngulang 2 kali belum paham juga gimana caranya kita memahami gitu ya. Yang pertama, ada orang yang tahu di tahunya. Jadi dia tahu kalau dia tahu. Disinilah letak orang yang paham, memahami. Ya. Proses mengerti itu dia tahu kalau dia tahu. Kalau kita alih ganti substitusi katanya, saya paham kalau saya memahami itu. Saya tahu kalau saya tahu, berarti saya paham. Ini satu kata bisa menggantikan kalimat yang rumit tadi. Kedua, ada orang yang tahu di tidak tahunya. Ya. Dia tahu atau saya tahu dan saya tahu kalau saya tidak tahu. Jadi yang ditunjukkan di sini adalah bahwa dia tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dia bertanya. Gitu ya. Jadi kalau tadi ada orang yang tahu di tahunya itu dia paham, ada orang yang tahu di tidak tahunya dia mengerti kalau dia butuh informasi itu sehingga dia bertanya. Kemudian ada orang yang tidak tahu di tahunya. Nah, biasanya ini orang sebenarnya dia tahu, dia memahami, dia mengerti, pernah mengerti, tapi dia nggak tahu. Misalnya ditanya, kamu kemarin dari mana aja? Wah, saya lupa. Tapi saya ke sana. Namanya apa? Misalnya gitu. Yang ada apa namanya pemandangan indah, misalnya kan. Tapi saya merasa ke situ, tapi nggak tahu namanya. Jadi dia sebenarnya tahu, tapi karena lupa, jadi dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Jadi orang lupa itu biasanya dia tahu kalau dirinya tahu. Sorry, dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah yang terakhir ini ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah ini negatif ketemunya kan. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jadi ketika ditanya dia jadi sok tahu. Dia bukan mencari tahu kalau dia nggak tahu. Dia juga emang nggak tahu sehingga dia menjawab asal sok tahu. Istilah orang Tangerangnya mas sotoy. Nah kita harus tahu posisi kita di mana. Apakah kita memang sudah mengetahui, apakah kita belum tahu, apakah kita sudah tahu tapi lupa sehingga harus diulang, diingat, ataukah kita yang golongan terakhir tadi. Kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu, sehingga kita nggak tahu apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dipahami, apa yang harus diingat. Karena emang nggak tahu, nggak pernah tahu. Dan nggak pernah mau tahu. Nah ini yang bahaya nih buat seorang pembelajar. Kalau udah nggak mau tahu ya susah. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Itu sebijak-bijak manusia. Jadi kita tahu apa yang kita ketahui dan kita tahu juga apa yang kita tidak ketahui. Sehingga yang kita tidak ketahui itu bisa kita cari tahu. Ya, pusing nggak? Saya agak cepat aja pembelajarannya. Ini saya record nanti kalau mau diputar lagi nanti saya post di YouTube lah. Tapi khusus untuk kelas ini. Nanti kalau jangan dikutip ya, nanti ada beberapa quotes yang bisa membuat geger, nanti viral lagi gitu ya. Kan. Di bar akademik harusnya lebih bebas ya, independen. Ya, nanti kita bahas beberapa fenomena. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang di atas. Mengapa harus berfilsafat? Yaitu karena kita harus berani untuk berterus terang. Jadi keberanian berterus terang. Kalau tahu, katakan tahu. Kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Jadi nggak katanya, kayaknya, kayak kira apa segala macam, kita nggak tahu. Kemudian untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Jadi ada runut, ilmu pengetahuan itu berkembang. Dari yang tradisional sampai modern. Dari yang bentuk sederhana sampai yang rumit, itu banyak. Jadi kita nanti bahas serunut dari situ. Kemudian agar mampu berpikir sistematis. Nah, ciri ilmu pengetahuan adalah dia sistematik. Jadi bedanya ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya wawasan aja sembarang. Oh, besok ada MotoGP, oh besok ada event apa misalnya kan. Itu ya pengetahuan aja. Kemudian kritis dan untuk salah satunya adalah untuk mendapatkan truth atau kebenaran. Nah, disitulah kenapa ya alasan kenapa kita mempelajari filsafat. Nanti kita ulas lagi. Nah, kalau tadi bicara kenapa alasan kita harus mempelajari itu, selain juga ya yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang di luar
disiplin ilmu. Kita biasanya jurusan kuliahnya apa? Ilmu komunikasi. Oh, belajar apa tuh gitu. Oh, emang nggak bisa komunikasi sehingga harus belajar ilmu komunikasi gitu. Nah, ini yang pertanyaan awam. Tapi ya mau nggak mau kita harus jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Jadi jangan membahas anak kecil ya, misalnya orang awam lah ya, dari anak kecil bicara misalnya, Pak, kenapa minyak mahal? Jadi, oh iya, jadi ada konspirasi nih. Minyak sawit kita dibeli oleh mafia gitu. Ini anak umur 5 tahun nanya itu kan dia wajar dong nanya, emaknya nggak dapat minyak goreng gitu kan, kok langka mah gitu kan. Nah, dijelasinnya begitu kan. Jadi bukan kapasitasnya. Nah, kita juga harus tahu lawan bicara kita siapa. Mudah-mudahan istilah-istilah ini harus kalian pahami ya. Saya nggak lagi ngobrol sama anak kecil, tapi teman-teman sudah dewasa, pendidikannya kan bukan pedagogik tapi andragogik, pendidikan orang dewasa, diajak diskusi, nggak cuma mendengarkan harusnya. Dan kalau ada istilah-istilah yang akademik, ya itu harus dipahami juga. Misalnya filsafat. Oh, jadi secara filsafat deh gitu. Jadi filsafat itu kayak orang lupa gitu. Lupa. Belajarnya banyak, bacanya banyak, tiba-tiba pas ujian lupa. Itu filsafat deh. Wah, ribet dah. Bukan gitu juga ngasih taunya. Tapi lebih simpel aja. Kalau kita mau mengetahui sesuatu, ya kita harus secara rinci atau secara mendalam. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang remeh itu biasanya lebih sulit dijawab. Misalnya kalau kalian ketemu filsuf sejati itu ya anak-anak, karena dia mau tahu segala hal. Gitu. Misalnya lihat ayam makan. Kenapa ayam itu makan? Ya karena lapar. Kok ayam bisa lapar? Kenapa pohon enggak itu? Kok pohon kan makhluk hidup juga? Kenapa dia enggak ikut makan makanan yang dimakan ayam? Terus gitu ya. Nah, kadang kita butuh kesabaran juga bagaimana menjelaskan. Kalau kita jelaskan secara ilmu biologi juga belum nyampe dia kan. Tapi ya itu kita sesuaikan lah intinya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tujuannya, nah ini kita dari kalau tadi alasan kenapa bicara ini tentang tujuan. Tujuan kita mempelajari filsafat dalam dunia akademik itu ada dua. Pertama menjadi filosof, yang kedua sebagai ahli filsafat. Filosof artinya kita mampu berpikir, merefleksikan atau mendeskripsikan, mengkreasikan dan memproduksi ide. Jadi tujuannya adalah kalian punya ide atau gagasan atau argumentasi yang bisa memperkuat pemahaman kalian tentang sesuatu, apapun itu. Yang kedua, menjadi ahli filsafat. Nah, di sini ada dua tujuan utama ini ya. Jadi, kalau filosof nggak perlu kuliah sebenarnya. Semua orang mampu. Misalnya di dunia akademik apa di digital gitu ya. Di dunia digital ketika orang bikin status sebenarnya dia sedang berfilosofi. Bahagia itu sederhana, dia kasih fotonya misalkan dan macam-macam. Tingkat definisi bahagia menurut satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Dan itu sebenarnya dia sedang merefleksikan atau memproduksi gagasan ide tentang satu konsep bahagia tersebut gitu ya. Kan banyak tuh yang versi-versinya. Nah, sementara dalam ahli filsafat kita belajar runut dari teori, dari pengertian, tokohnya, paradigmanya, cara pandang filsafat itu kita pelajari. Dan minimal kalian mampu yang pertama tuh. Jadi orang nggak sekolah pun mampu berfilsafat. Dia mampu merefleksikan apa yang dialami dalam bentuk tulisan ataupun perilaku dan lain sebagainya. Kemudian filsafat dikatakan juga sebagai metodologi atau alat. Alat untuk Oke, lanjut. Ini udah waktunya ini nih. Ini kelihatan nggak kok ada yang nyangkut-nyangkut ya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang selanjutnya kok ada tulisan begini? Sebentar. Oke, ini enggak ada. Oke, tadi sampai metodologi ya. Nah, filsafat juga dikatakan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan atau alat berpikir. Nanti kita bahas apa itu empirisme, idealisme, ya, ada koheren dan seterusnya. Kemudian filsafat sebagai produk pemikiran, produk pemikiran atau ide dari seorang tokoh
tokoh, ya, tokoh atau ilmuwan tertentu. Nah, ini banyak nih versinya. Nah, kemudian kenapa filsafat lahir? Ya, tujuannya adalah menjawab pertanyaan. Gitu. Filsafat itu muncul menjawab pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan berkualitas tadi adalah kenapa. Kalau orang ditanya mengapa, pasti jawabnya argumen. Sering nggak ditanya apa, atau sebutkan nama-nama ikan. Jadi itu biasanya pertanyaan yang tidak menguji nalar, itu cuma nyebutin aja, cuma bertanya apa gitu. Tapi kalau bicara mengapa, kita harus tahu sebab, alasan kenapa. Yang jawabannya bisa panjang. Nah, lahirnya filsafat tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mitos. Ya. Dulu orang tuh mentok ketika tidak bisa menjelaskan sesuatu, kemudian jawabannya adalah mitos. Gimana misalnya contohnya? Oh, hari ini hujan. Oh, kenapa kok bisa hujan? Oh, itu udah takdir Tuhan. Kalau orang dulu nyebutnya itu udah kehendak dewa. Pernah dengar misalnya mitologi tentang gerhana? Oh, gerhana itu nggak bisa dijelasin kan? Zaman belum ada ilmu astronomi misalnya menjelaskan gerhana itu bahwa matahari atau bulan itu dimakan oleh monster gitu. Itu keyakinan-keyakinan orang zaman dulu. Kalau orang kitanya ya kayak tadi, nggak mau pusing mencari tahu tentang sebab apa gerhana, fenomena alam dan sebagainya, dia langsung menyimpuli, oh kalau ini tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda apa monster segala macam, dimakan monster dan seterusnya. Nah, dari banyak yang tidak bisa terjawab itulah pada akhirnya manusia berpikir, oh ini harus bisa dijelaskan. Kenapa? Oh jadi gerhana itu adalah penjelasannya yaitu ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis, sehingga cahaya matahari tertutup bumi sehingga terjadilah gerhana bulan kan gitu. Atau sebaliknya ketika bulan menutup cahaya matahari gitu, terjadilah gerhana matahari kan gitu ya. Penjelasan sederhananya itu, dan itu bisa dibuktikan gitu. Ketimbang tadi dimakan monster gitu kan bulan atau mataharinya. Nah ini kan pola pikir mistik, mitos, legenda ya, legenda yang tidak bisa dibuktikan, pada akhirnya itu digeser ke logos. Orang-orang Eropa saat itu jenuh dengan dominasi gereja ya, gereja yang punya otoritas untuk menentukan kebenaran. Sampai Galileo Galilei yang menyebut bahwa bumi itu bulat itu sampai dihukum mati karena dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, pada akhirnya itu terbukti bahwa emang bumi itu bulat. Nah, kalaupun ada sekarang isu tentang bumi itu datar, nah itu beda lagi kajiannya. Itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, pada akhirnya manusia mulai berpikir dan mencari tahu. Di mana dari proses kritis itu mencari tahu itu, pintu gerbang filsafat, yaitu ya, jadi untuk membuka wawasan kalian tentang bagaimana kita mempelajari filsafat, yang pertama adalah harus open-minded, atau membuka pikiran, atau rasional, masuk akal, ya, logis, ya kan. Nah itu harus dilakukan. Jadi kalau yang tidak bisa dibuktikan secara empiris ataupun secara rasio, maka itu tertolak. Nah inilah objektivitas dalam ilmu pengetahuan. Kemudian dia kurius, dia rasa ingin tahu. Jadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bukan kepo terhadap urusan orang lain, fenomena yang terjadi. Kayak tadi misalnya saya contohin, oh kenapa terjadi gerhana? Cari tahu sampai ketemu jawabannya, bukan monsternya. Emang kita mau ketemuan monster ketika ada terjadi gerhana kan nggak ada juga monster itu gitu. Nah itu rasa ingin tahu. Oh hujan, kok bisa hujan ya? Padahal ini panas nih, ini udah panas lagi nih. Kenapa nih? Ada fenomena apa nih? Dan seterusnya itu kita bisa cari tahu. Kemudian wisdom. Nah pada akhirnya ketika kita mendapatkan truth atau kebenaran atau fakta dari yang kita cari, maka akhirnya kita lebih wise, lebih wisdom, lebih bijak gitu ya. Nah, kemudian tugas filsafat, nah ini yang harus kalian dapatkan ketika mempelajari ini. Yang pertama, memperjelas konsep. Jadi yang tadi yang kalian nggak paham, jadi paham. Yang tadinya nggak jelas, sumir, kalian harus perjelas. Itu apa data informasi yang jelas. Kemudian mengkritisi konsep. Kalau ada logika-logika yang ngaco, ya, logika ngaco itu kayak gini, kontradiksi misalnya. Street race ya diadakan oleh Polda Metro Jaya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir balap liar. Ya kan? Street race dibikin di sirkuit gitu. Dengan tingkat keamanan dan kenyamanan gitu. Sementara kemarin pembalap-pembalap profesional dari seluruh dunia
malah konvoy di jalan raya pakai motor MotoGP. Ini sebenarnya logika yang bertentangan. Nah, kita bisa kritik itu. Loh, kenapa harus ke jalan raya gitu kan? Kalau mau konvoy ya udah konvoy aja dipamerin di mana gitu kan. Bukan memindahkan yang dari jalan raya ke sirkuit, yang dari sirkuit malah turun ke jalan raya. Ini fenomena gimana nih? Jadi seolah-olah masyarakat bingung gitu ya. Tapi ya karena antusias, karena mereka public figure ya mereka foto-foto aja. Saya melihat itu sebagai sebuah kok lucu ya gitu. Untuk presidennya nggak ikut-ikutan. Yang lucu juga kalau presiden pernah ke Tangerang pakai motor kesayangannya itu nggak pakai helm gitu. Apakah aturan lalu lintas dikecualikan untuk kepala negara gitu kan? Apakah aturan itu ini untuk pejabat, ini untuk rakyat, ini untuk kita harus clear di sini. Itu ada aturannya. Aturannya undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan misalnya kan, bahwa setiap pengendara mau bermotor atau roda 2 itu harus menggunakan helm. Nah, ketika ada kepala negara konvoy nggak pakai helm, ya gimana ceritanya itu? Nah, ini bisa kita kritisi dan itu pun udah ada yang mengkritisi ya. Kemudian yang terakhir ada membuat argumen ya tadi ya, tujuan filosof itu adalah membangun argumentasi. Jadi harus banyak explore ya. Salah nggak apa-apa, ini salahnya di luar gitu ya. Ya berarti belum siap. Kemudian, nah secara etimologi mungkin kalian udah banyak cari ya. Jadi sistematika urutan kita untuk mempelajari sesuatu itu kita mempelajari atau memahami asal katanya. Ilmu tentang asal usul kata itu istilahnya adalah etimologi. Filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia, yaitu filia, cinta, sophos itu kebijaksanaan, love for wisdom, atau cinta akan kebijaksanaan, kearifan. Kebijaksanaan dalam hal ini adalah ketepatan untuk bertindak. Jadi yang dicari dalam filsafat sebenarnya bukan langsung ke truth, kebenarannya. Karena kebenaran itu bakal terkategori. Misalnya ada kebenaran absolut, kebenaran relatif. Manusia tidak memiliki kebenaran absolut. Kecuali apa yang sudah bisa dibuktikan, bahkan sesuatu hal yang bisa dibuktikan pun bisa mengalami anomali ya. Nanti coba cari tahu apa itu anomali ya. Anomali. Kemudian perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dinilai atau dianggap bermanfaat bagi kehidupan. Tiap-tiap orang punya dasar epistemologi. Epistemologi itu bagaimana dia mendapatkan pengetahuan. Makanya ini kita latihan ya. Kalian bikin blog, kalian cantumin sumbernya, ada yang dari buku, ada yang dari jurnal, ada sehingga kita bisa mengukur nih cara dia mendapatkan pengetahuan dari mana. Kata dari buku kan dan seterusnya. Kita bisa latihan dari situ ya. Kemudian Pythagoras menggunakan istilah filosofer atau filsuf ya, atau filosofia di. Kenapa Pythagoras? Kalau kita belajar di sekolah kan biasanya Pythagoras itu bicara rumus ya, rumus segitiga Pythagoras, teorema Pythagoras, ada kosin, ya. Jadi bahasa matematik itu bahasa universal, bahasa yang dipahami oleh seluruh orang, seluruh dunia. Bahasa Indonesia belum tentu, bahasa Inggris bisa juga beda artinya. Tapi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dipahami oleh seluruh logik atau seluruh manusia di bumi. Kalau dia mengerti, makanya butuh pembelajaran tentang ilmu itu. Manusia berusaha terus-menerus mencari pengetahuan, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan pengetahuannya? Dengan akal, dengan berpikir. Nah, nanti kita uji. Apakah kita benar-benar memiliki akal atau tidak? Kita punya otak atau enggak? Bagaimana membuktikan kalau kita punya otak? Nah, ini kalau di offline seru nih kita diskusi ini. Kalau saya tanya, kamu punya otak enggak? Punya, Pak. Mana? Ini kepala. Saya nanya otak, kamu punya otak enggak? Oh ya udah, saya belah dulu, Pak. Oh ini otak saya, Pak. Oh ya udah, taruh lagi. Saya percaya kalau kamu punya otak. Apakah dengan cara seperti itu?
Atau gimana? Itu nanti kita diskusikan. Kemudian bahasan yang paling sering dalam filsafat itu ada beberapa, ada 3 ya. Pertama tentang teologi, hakikat Tuhan. Kemudian ada tentang teori alam ya, tentang natural science atau etika moral. Nah itu semuanya dilakukan dengan proses berpikir. Nah ini juga bisa dibaca aja, saya percepat aja. Ini tinggal dibaca. Filsafat juga bisa diartikan sebagai satu sikap, ya, falsafah, pandangan hidup, metode, cara untuk memahami konsep, kemudian mencari jawaban atas pertanyaan, kemudian sistem berpikir dari tokoh-tokoh yang sudah ada atau lampau, kemudian sebagai cara analisa kita dalam memahami permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, masih kedengeran nggak nih? Saya cek setiap slide ya. Oke, masih Pak, masih. Oke, nanti asal-usul filsafat kita bahas dan Islam gitu. Nah, ini cuman pengantarnya aja nih, atau sekilas aja nih ya, tentang sofis dan filosofer. Ya, cendekiawan Yunani kuno zamannya ada sebelum Socrates, Plato, Aristoteles, dan setelahnya. Sofis yaitu guru yang sudah memiliki pengetahuan dan mengajarkannya. Ada juga yang menyebut ini dengan nabi. Nabi memiliki ilmu dan menyebarkannya untuk komunitas atau dirinya dan kelompoknya. Sementara Rasul, ya kan, konsep Rasul menyampaikan kepada umat, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian cakupan filsafat pasca abad 18, ya tadi yang saya bilang ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Di sini istilahnya lebih modern dengan filsafat metafisik tentang teologi atau ketuhanan itu yang tadi ilmu alam, sains. Kemudian ada filsafat moral, ini yang mencakup manusia, budaya, psikologi, pemerintahan, termasuk ilmu komunikasi. Oke. Kemudian cara berpikir filsafat, ya. Cara berpikir filsafat yang pertama adalah radikal. Nah, ini jangan anti dengan berpikir radikal ya. Bisa jabarin juga pengertian radikal. Radikal artinya berpikir sampai mendalam ke akar-akarnya, menemukan hakikat dan substansi yang dipikirkan. Bayangin, kalau kita belajar tidak radikal, berpikirnya ya, bukan bersikapnya radikal, kan? Berpikir radikal. Kita nggak nemu masalahnya. Nah ini yang sebenarnya lagi dikerdilkan ya. Misalnya kita takut dengan istilah organisasi radikal, ustadz penceramah radikal gitu kan. Padahal ya harus radikal, orang kita mau cari tahu masalahnya apa. Kalau mau nyabut pohon masalah berarti bukan ditebang, tapi dicabut akar masalahnya tersebut sehingga tidak ada. Kalau pohon cuma ranting-rantingnya doang dipotong ya dia bakal tumbuh lagi karena akarnya nggak kecerabut. Kemudian universal, dia harus bersifat umum atau dirasakan juga oleh manusia. Ya, tentang COVID, minyak goreng nih sekarang semua orang yang mengalami itu. Tentang JHT, walaupun JHT tapi setidaknya kesejahteraan hasil kerja dia yang dipotong dari upahnya itu tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Kemudian secara konseptual, hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Disinilah kita belajar kata per kata. Di sini saya baru ngejelasin filsafat ya kan. Sementara yang akan kita bahas adalah filsafat ilmu komunikasi atau sederhananya adalah filsafat komunikasi. Karena tiap disiplin ilmu itu punya filsafatnya masing-masing. Kaidah logis dan tidak kontradiktif. Nah, kalau ada dua kebenaran yang kontradiktif, berarti ada yang salah. Gitu ya. Ada yang harus kita uji, mana yang sebenarnya, mana yang bukan. Gitu ya. Logis atau tidak. Ya. Sebenarnya maunya apa. Gitu kan. Nah, ini yang kita bisa uji. Sistematis, saling terhubung dan teratur. Ini ciri ilmu juga. Cuma sekedar pengetahuan, berarti
filsafatnya harus memenuhi kaidah sistematis tadi, kemudian ontologis, epistemologi dan aksiologinya juga bisa dijawab atau diuraikan. Menyeluruh, komprehensif. Menjelaskan, misalkan baru dapat satu data informasi, kita udah menyimpulkan aja. Kalau saya menjelaskannya biasanya seorang penuntut ilmu menjelaskan filsafat ya, itu anggaplah kita ada seekor gajah yang diterima orang buta. Masing-masing orang buta Bapak ya agak putus-putus suaranya, maaf Bapak. Ini kayaknya unstable tadi. Jelas kadang-kadang nggak. Saya agak naikin. Oke, masih putus-putus nggak? Yang lain? Ini tahu dia. Yang lain? Masih Pak, masih. Masih, Pak. Masih Pak. Halo? Masih putus-putus nggak? Udah jelas nggak? Sudah, Pak. Cuma nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aja. Oke, udah jelas? Oke ya, lanjut ya, bebas. Jangan sampai pejabat kita yang selalu bikin rusuh nih. Toa masjid rusuh, logo halal rusuh. Sekarang apa lagi nih? Klaim bahwa 110 juta rakyat menghendaki Nah, ini juga yang harus kita kritisi. Jadi pertanggungjawaban nggak sekedar klaim. Kalau klaim mah bisa aja, wah saya didukung oleh 200 juta rakyat. Datanya ya ada. Nah, ini bisa membuat gaduh ya. Ini pasti gaduh. Karena sembarang. Nah, ini juga yang tidak harus hati-hati. Halo, Bapak. Sampai mana tadi ya? Mental nih saya ini. Oke, masih kedengeran nggak? Masih Pak. Oke, saya share lagi. Tadi sampai mana tadi ya? Definisi ya? Sampai sini ya? Bebas Pak. Ya, tadi yang saya contohin Menko, saya ulang lagi. Yang bebas tadi, bebas dari pemikiran subjektif. Kedengeran nggak? Masih kedengeran ya? Stable lagi. Bentar. Jadi nggak hujan kagak ya? Oke, kedengeran nggak? Masih terdengar? Dengar, Pak. Kedengeran Pak. Jadi sampai bebas ya? Bebas dari layar kedengaran, kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak.
Ini udahan belum sih? Belum. Belum, weh. Oke, jaringannya sih stabil ya. Oke, sambil jalan aja ya. Ini sih full sebenarnya, nggak tahu nih tiba-tiba mental. Masih kedengeran ya? Masih, Pak, masih. Dikit lagi padahal itu. Oke, inilah Masih, Pak. kayaknya disabotase nih setiap saya ngomong Menko jadi ngilang. Waduh, serem. Kita di belakang aja lah bahas. Iya kayaknya ya. Iya, Iya, setiap Pak. saya Lanjut, dia Pak. 2 kali ngomong itu tiba-tiba hilang nih. Oke lah, kita skip aja lah ya. Artinya Iya. bertanggung jawab. Ya, data yang kita sampaikan, kalimat yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, aman ya. Ini aman ya. Kalau saya ngomongnya aman, jadi aman. Aman. Oke. Nanti kita bahas lagi itu. Oke, definisi tadi, definisi filsafat ini. Jadi ilmu yang mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi nggak terbatas pada sesuatu yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Secara umum nanti kalian bisa baca aja. Kemudian ini tokoh-tokohnya, ini kalau mau jadi ahli filsafat ya kita harus mulai mempelajari dari dasarnya. Dalam hal ini filsafat Yunani ya, karena sebelum itu kayak filsafat Cina, filsafat Mesir itu panjang lagi itu. Kita agak sulit mentrace-nya. Kalau Yunani masih kayak bahasa-bahasa yang banyak kita temukan terjemahannya. Nah, ada Thales, ada Heraklitos, ada Parmenides, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles gitu ya. Itu biasanya yang banyak dirujuk dalam kajian-kajian ilmu filsafat. Nah, masuk ke ilmu. Nah, tadi itu ya, kata kuncinya adalah ilmu itu adalah organisasi sistematik ya dari satu bangunan pengetahuan atau body of knowledge. Jadi sebuah sistem pengetahuan yang terstruktur dan sistematis. Gitu. Intinya itulah bedanya pengetahuan dengan ilmu. Dan ilmu itu memiliki penjelasan yang general atau umum. Makanya ada istilah studium general. Jadi dasar atau pola deduktifnya nih, ya atau general explanatory principle atau prinsip menjelaskan secara umum dari fenomena yang diamati. Nah, fenomena itu bisa menjadi sebuah teori atau dalil. Nah, golongan atau kelompok-kelompok yang menguasai ilmu itu nggak semuanya. Di sini di abad pertengahan dikenal tiga kelompok yang bisa menguasai ilmu pengetahuan. Yang pertama agama atau gereja atau sekarang tokoh agama. Kemudian ada imperium atau sultan atau penguasa. Yang ketiga adalah studium. Studium itu ya kita bagian dari itu. Jadi dalam sivitas akademika kalau kita bukan penguasa ataupun tokoh agama, kita masih punya kesempatan untuk menguasai ilmu karena kita belajar. Kecuali yang nggak di kelompok ini agak susah. Bagaimana dia menguasai ilmu? Menguasai ilmu adalah menguasai masa depan sebenarnya. Kemudian, ilmu dan kehidupan manusia. Nah, ada dampak. Setiap kebijakan itu ada dampak. Apa yang kita pelajari juga memiliki dampak, termasuk ilmu. Ilmu memiliki segi positif. Bagaimana dia bisa membantu manusia dalam menjalani hidup, ilmu, teknologi, dan seterusnya. Tapi juga dia bisa membuat kegaduhan. Dalam hal ini misalnya perang. Ini lagi musim perang. Ya di Eropa tapi ya. Ukraina, Rusia. Dia masing-masing memiliki tenaga nuklir. Yang kita tahu bahwa tenaga nuklir itu bisa memiliki daya ledak, daya hancur yang luar biasa. Yang kalau sekarang nih negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir itu terjadi perang dunia 3, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh bumi. Seluruh bumi bisa hancur kalau meledak dan menggunakan bom nuklir itu. Karena dulu Amerika cuma berapa pesawat menurunkan bom atom ke Hiroshima Nagasaki, maka 2 pulau itu hancur gitu. Itu cuma beberapa pesawat. Nah, kalau sekarang beberapa negara mau melakukan itu, ini udah kiamat sebenarnya. Itu sebenarnya. Dan bicara ilmu itu kan hasil produksi dari ilmu. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya, ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, sama seperti hanya pisau lah ya. Pisau itu juga bentuk teknologi perkembangan dari orang zaman dulu nih, tradisional dengan batu dan kayu, dengan ditemukannya besi, maka orang membuat perangkat ya
atau orang kenal senjata atau alat bantu pisau, golok, pedang gitu ya. Ya untuk membantu hidupnya. Nah, tapi nggak sedikit juga itu digunakan untuk perang dan itu cenderung merugikan. Nah, ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kemudian metode ilmu pengetahuan. Ini saya jelaskan secara ringkas aja ya. Nanti kalian bisa cari istilah-istilah yang ada di situ. Ada koleksi, observasi, seleksi, bagaimana mengklasifikasi. Ini sebenarnya tahapan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dan siklusnya dari ilmu kan kita belajar ini. Pelajari secara tekstual ataupun referensi. Sehingga itu sudah diterapkan dalam pengalaman kita sebagai sebuah aktivitas. Yang kemudian menjadi pengetahuan, menjadi cara yang baru, lebih canggih, kemudian menjadi sebuah ilmu lagi terus. Gitu. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Makanya dari dulu orang nggak kenal gadget. Bagaimana? Misalnya kalau orang dulu kan, kalau mau ketemu terpisah jarak dan waktu, ruang, space and time, gitu, jarak dan waktu, dia menggunakan apa ya? Gentong gitu ya. Gentong ya, nggak tahu beneran atau enggak. Kalau sekarang kan kita ya ada fenomena kita bisa terhubung. Kalau orang dulu mungkin baru teorinya, kita bakal terhubung nih antara satu orang atau orang lain dengan berbeda ruang dan beda waktu. Jangan kalau kita sekarang ngobrol sama kawan kita yang di Papua kan beda waktunya itu, ada perbedaan waktu, tapi kita bisa terhubung di real time gitu. Nah itu yang sebenarnya dikembangkan dan dibuktikan oleh ilmuwan hari ini. Nah, kita di posisi mana ya gitu. Kita menggunakan perangkatnya juga bisa gimana bikinnya gitu. Itu jadi otokritik juga buat kita. Kemudian filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu selalu yang dibahas adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi secara akademik kalian harus bisa menjelaskan ini. Tapi kalau ke anak umur 5 tahun nggak usah, ntar dia pusing lagi kan. Malah dia trauma lagi belajar gitu. Tapi kalau untuk usia-usia kalian ya sudah harus memahami karena bukan downgrade. Mohon maaf ya, jadi kalau orang banyak sudah berpengalaman, artinya kita harus upgrade gitu. Minimal istilah-istilah baru yang kita ketahui. Yang pertama adalah ontologi, ya itu apa itu ilmu, being, keberadaan, bagaimana keberadaan sesuatu itu dibuktikan. Kemudian epistemologi, bagaimana kita mendapatkannya. Yang ketiga ada aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan. Nah ini harus secara praktis harus bisa kalian jawab. Jadi filsafat ilmu ini membahas hal-hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan filsafat komunikasi? Ya, tadi kan kita sudah runut pengertian filsafat, pengertian ilmu, pengertian filsafat ilmu, baru yang paling bawah itu bicara tentang filsafat ilmu komunikasi. Intinya sederhananya adalah mencari jawaban. Apa sih hakikat dari ilmu komunikasi? Itu secara pengertian atau hakikatnya. Mencari jawaban kenapa manusia menyampaikan informasi ke orang lain. Itu yang poin pentingnya. Jadi kalau komunikasi itu adalah usaha manusia untuk menyampaikan pesan dari komunikator berkomunikat. Nah, kita tanya kenapa sih manusia itu butuh bersharing, butuh berbagi informasi, butuh berbagi pesan, butuh berinteraksi. Nah, itu yang nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada ontologi, ya, cara objek yang dikaji, kemudian ada epistemologi, bagaimana mendapatkannya, prosedurnya, kemudian kategori kriteria kebenaran seperti apa, sampai aksiologi, kita juga membahas untuk apa ilmu ini digunakan. Jadi jangan sampai kalian lulus, ya saya sarjana ilmu komunikasi. Terus gimana cara menggunakannya? Nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, mau ngeresum atau sekedar jadi notulen aja nggak bisa. Ya ini gimana ya? Jadi sebenarnya kalian nggak tuntas belajar itu. Nah ini mumpung di semester-semester awal, kalian udah harus persiapkan. Apa sih tujuan kalian kuliah ilmu komunikasi? Karena di situ ada konsentrasi jurnalistik dan humas. Jurnalistik, kalian harus kuat nulis, misalnya. Mereportase, mewartakan data dan informasi yang faktual. Kalau humas misalnya, yang praktisnya adalah kalian bisa public speaking, bisa bikin event, bisa membuat citra yang baik bagi institusi atau diri kalian sendiri sebagai personel, sebagai seseorang atau personal branding. Kalian harus bisa itu semua. Jadi ilmunya bermanfaat atau bisa diterapkan, bisa digunakan. Enggak kayak sekarang kan kita dari SD, dari TK bahkan dicekokin matematik, tapi yang dipakai yang mana? Saya bisa aja ujikan kayak tadi trigonometri, kemudian nanti ada ya simulasinya tentang apa
penjumlahan lah atau operasi bilangan 1/0 dengan 0/1 gimana kalian menjelaskannya gitu. Nah itu kalau ilmu itu menyenangkan kalau digunakan. Tapi kalau cuma dihafal ya udah jadi hilang gitu. Kalau dikasih tahu doang nih bisa lupa gitu kan. Kalau dikasih lihat kadang ingat kadang enggak. Tapi kalau learning by doing ya nanti doingnya itu kalian mempresentasikan materi minimal kayak gini lah. Nggak membacakan tapi menjelaskan. Nah gimana tips and triknya yaitu harus dilakukan. Let me do gitu, harus learning by doing gitu, harus dilakukan. Jadi nggak cuma mendengar. Bayangin ya, saya 14 pertemuan begini kan, pas terakhir ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan juga ya, saya ngomong sendiri aja saya ini aja udah 4 kali ngulang materi ini kan. Jadi kalau kelihatannya nguasain ya nggak juga, ya memang harus menguasain. Pada akhirnya kita bakal menguasai kalau kita sering mengulang. Ini kelas terakhir ya, dari 4 kelas sejak hari Selasa saya ngebahasnya ini. Jadi wajar kalau kelihatannya lebih lancar menjelaskannya, walaupun bisa jadi juga ada yang bisa dipahami ada yang enggak. Nah yang terakhir ini sedikit tips and tricks bagaimana kita tadi mengetahui posisi kita. Apakah kita tahu dan kita ketahui kalau kita tahu? Apakah kita tahu kalau kita nggak tahu? Apakah kita tidak tahu bahwa kita tahu, ataukah kita benar-benar nggak tahu sama sekali, atau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Nah itu kalian harus tahu posisi kalian di mana. Bagusnya sih ya paham, kalian tahu kalau kalian tahu, artinya kalian mengerti. Kalau enggak, kalian minimal tahu kalau kalian nggak tahu, sehingga kalian pada akhirnya akan bertanya, mencari tahu. Tapi kalau yang ya cuek-cuek aja ya udah. Ini salah satu cara saya bagaimana memahami konsep. Kalian inventarisir dari materi atau bahan diskusi yang disampaikan. Kalian bikin pertanyaan, kemudian jawab. Pertanyaan, jawab. Bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Pada akhirnya ada pertanyaan nggak bisa kalian jawab. Nah, disitulah kalian boleh tanyakan ke yang lebih paham. Oke, itu aja materinya. Ini pesan dari Confucius, saya kutip. Tell me and I forget, show me and I remember, let me do and understand. Ya, kasih tahu aku dan aku akan lupa. Tunjukkan kepadaku, diperlihatkan, dan aku akan ingat. Yang kadang lupa juga ya. Tapi let me do untuk memahami adalah kalian harus melakukan. Itu rumusnya. Nggak ada cara yang lebih efektif selain kalian melakukannya untuk bisa lebih memahami, mengerti. Ya. Makanya kenapa mata kuliah yang diingat itu biasanya mata kuliah praktik. Karena kalian melakukannya. Tapi kalau mata kuliah kayak gini, teori, ya biasanya berat, ngafal mulu. Dan saya nggak minta kalian menghafal. Ya. Saya nggak minta kalian menghafal, tapi kalian coba memahaminya. Jadi kalau beda, ya hafal lebih bagus, tapi memahami itu lebih penting. Jadi mending sedikit tapi paham daripada banyak tapi enggak. Itu ya. Itu aja materi pada hari ini. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Di open cam-nya biar saya bisa lihat. Oke, ada pertanyaan ya, masih di mute, saya ngomong 2 kali lagi. Ini nggak enak ya kalau kuliah siang bolong, kuliah filsafat lagi. Ngantuk ya kan, keburu kalau sekalinya ngedengerin nambah puyeng ya kan. Tapi ya itu ujian, mohon bersabar, itu ujian. Ini belum ada yang belum makan lagi nih. Itu siapa nih? Lulu raise hand. Ya, silakan. Bapak, tadi kan pas pertanyaan itu ada yang bikin saya menarik ya. Antare. Itu apa ya? Apa namanya? Sorry. Di pertanyaan terakhir, Pak.
Oh, Panterei. Oke. Nanti belum saya buka ya. Ntar minggu depan aja itu. Oh, Ada Panterei ada nanti minggu depan. Itu kita minggu depan bahas tentang filsafat Yunani ya. Emang nggak saya bahas kan di materi ini. Itu cuman contoh aja. Ya, tadi belum. pertanyaan tadi bahasan minggu depan ya Pak. Iya, harusnya di minggu depan. Tapi saya pecahkan ada konsep dasar, ada filsafat Yunani. Tapi nanti kamu cari aja dulu. Kamu penasaran di istilah itu ya. Kamu cari aja Iya. dulu. Pembahasannya buat minggu depan sebenarnya. Oke, nggak kita bahas dulu ya. Yang tadi dibahas aja dulu. Pelan-pelan. Oke, ada lagi. Oke, saya sambil absen aja ya. Saya langsung absen. Eva Fauzia. Ada? Hadir Pak. Amalia Nur Alhaq. Hadir Pak. Indah Ramadanti. Hadir Pak. Yoga Maulana Yusuf. Hadir Pak. Nanda Aurelia Satya. Hadir Pak. Hadir. Niko Dwi Putra. Niko ada. Hadir Pak, hadir. Abdul Hamid. Hadir Bapak. Vena Karisa. Hadir Bapak. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Ya, saya Pak hadir. Najmi Kolbiah. Hadir Pak. Syakira Andani. Dwi Andani. Hadir Bapak. Abdillah Zidan Maulana. Abdillah Zidan ada. Meidiva Mega. Meidiva Mega ada. Randi Santosa. Hadir Pak, hadir. Muhammad Alif. Hadir Pak. Tria Dwi Astuti. Hadir Bapak. Celani Jalaluddin. Urfah Atut Hosia. Hadir Pak. Rizky Raudatul Fajar. Hadir Pak. Sri Mulyanti. Hadir Pak. Muhammad Gibran. Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad Amar. Hadir Pak. Dwi Aji Ferdiansyah. Hadir Pak. Safa Mayada. Hadir Pak. Silviana Damayanti. Silviana ada. Hadir Pak. Siti Nur Aziza. Hadir Pak. Juan Rizky. Hadir Pak. Gemma Siti Fasya. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir Muhammad Pak. Rizky. Nur Mela Sari. Hadir Pak. Aurel Cahya. Hadir Pak. Widya Daniswara. Hadir Pak. Adil Muhammad Zain. Hadir Pak. Nazwa Rofia. Hadir Pak. Asfa Difta. Asfa. Belum. Aisyah Sinta. Hadir Bapak. Fanya Rafabila. Hadir Pak. Muhammad Rizal. Hadir Pak. Lulu Auliani. Lulu. Hadir Pak. Siti Humairah. Bapak maaf Siti Humairah katanya nggak ada sinyalnya. Oke. Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Rai Alamanda. Hadir Pak, hadir. Asfa hadir Pak. Sinyalnya Pak. Siapa? Asfa. Ya, Bapak Silvi juga hadir ya Pak. ya. Siti Humairah ada. Tadi gangguan ya. Abdillah Zidan. Nggak ada. Hadir Pak. Ada. Mediva. Mediva tadi bilang apa? Makanya habis Pak. Udah semua ya. Udah. Oke, karena saya ada rapat. Siti Ya, udah. Humairah hadir. Ya, udah. Oke, yang lain udah ada masuk semua kok. Oke, saya cukup dulu ya karena ada rapat hari ini.
Kalau ada yang mau ditanya nanti bisa di grup kelas aja. Nanti materi dari sini akan saya share di Google Classroom. Jadi tinggal dicek aja. Jangan lupa tugas EKT-nya minggu depan dan kelompoknya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya nanti di grup aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya coba dulu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.